Hari ini kita akan belajar mengenai pemberian imunisasi BCG pada bayi. Yang pertama, kita menerima kedatangan ibu dan bayinya. Kemudian kita membangun hubungan yang baik. Kita menanyakan mengenai identitas bayi dan orang tua. Lalu kita jelaskan mengenai jenis imunisasi yang akan kita berikan kepada bayinya. Kemudian manfaatnya, serta kelebihan dan kekurangan dari imunisasi BCG. Cuci tangan 7 langkah, kemudian kita menggunakan handscoon. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bayi terlebih dahulu. Kita menimbang berat badan bayi, lalu kita melakukan pemeriksaan fisik sekilas pada bayi, apakah bayi dalam keadaan yang sehat atau tidak. Lalu hal terpenting adalah kita harus memastikan bayi dalam keadaan tidak demam. Kita ukur, cek suhu badan bayi sampai termometernya berbunyi. Ya, kemudian kita cek terlebih dahulu keadaan vaksinnya. Kita cek mulai dari expirednya, apakah masih dalam keadaan yang layak pakai atau tidak. Yang ini hanya contoh. Isinya adalah Aquabides ya. Vaksin BCG terdiri dari 2, yaitu vaksin kering dan ada pelarutnya. Kemudian caranya kita masukkan seluruh pelarut ke dalam vaksin kering, kemudian kita kocok sampai semua terlarut antara vaksin dan air pelarutnya. Setelah itu baru kita ambil vaksin dari yang sudah dilarutkan sebanyak 0,0 mili. Oke. Kemudian kita menyiapkan alat injeksi, kita buang ke bengkok, kemudian kita kencangkan terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan keadaan spet dalam keadaan yang baik dan layak digunakan. Kita ambil vaksin BCG sebanyak 0,05, lebih boleh. Jika terdapat udara di dalam spet seperti ini, maka kita keluarkan dengan cara tarik ke bawah terlebih dahulu. Kemudian kita sentil-sentil sampai seluruh udaranya keluar. Lalu kita dorong ke atas sehingga udaranya seluruhnya keluar. Ya. Jarum atau nal yang tadi digunakan untuk mengambil obat pada botol vaksin tidak boleh digunakan untuk disuntikan kepada bayi. Lalu kita ganti dengan jarum atau nal yang baru. Pertama-tama kita keluarkan lengan kanan bayi untuk dilakukan penyuntikan BCG, lalu kita minta orang tua untuk memegangi kepala dan badan bayi. Setelah itu kita ukur terlebih dahulu untuk menentukan tempat penyuntikan, yaitu di sepertiga lengan atas lateral. Kita ukur 2 jari atau 3 jari pemeriksa. Setelah itu kita usapkan alkohol untuk membersihkan tempat penyuntikan. Setelah itu kita menyuntikkan secara intrakutan dengan sudut kemiringan 15 derajat. Mata jarum menghadap ke atas. Lalu kita ambil tipis saja pada kulit bayi. Ya, tipis. Sambil kita sedikit mengangkat atau menjungkitkan ujung jarum. Ya, kita jungkitkan sehingga ujung jarumnya terlihat di bawah kulit bayi. Kemudian setelah itu kita masukkan vaksin sampai terdapat benjolan di lengan bayi.
Setelah itu kita copot jarum. Kemudian jika terdapat darah, tidak boleh ditekan, hanya cukup boleh diusap pada bagian yang ada darahnya. Kemudian tempat bekas suntikan tidak boleh ditutup ataupun ditekan dengan apapun. Setelah itu kita membereskan alat-alat dan membereskan kembali pakaian bayi sambil kita menjelaskan kepada orang tua akan terjadi efek samping dari pemberian imunisasi BCG. Di antaranya yaitu akan terjadi pembengkakan pada tempat bekas suntikan imunisasi BCG setelah 1 bulan, kemudian akan memecah dan akan berbekas sampai dia dewasa. Saat ini kita akan melakukan pemberian imunisasi pada bayi usia 3 bulan. Pada bayi usia 3 bulan yang diberikan yaitu vaksin Pentabio yang berisikan DPT, HIV, dan hepatitis B, di mana masing-masing untuk fungsi dan kegunaannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada vaksin Pentabio kita menggunakan spet 3 cc. Kita membuka spet, kemudian kita pastikan kelayakan spet. Kemudian kita kencangkan, lalu kita lepas tutup dengan prinsip one hand, 1 tangan. Dia lagi ngomong lagi. Kemudian kita ambil vaksin Pentabio sebanyak 0,05 mili. Dilebihkan setengah mili boleh karena untuk membuang sisa udara. Jika terdapat udara seperti ini, maka kita keluarkan dulu dengan cara menarik ujung bawah spet ke bawah, lalu kita dorong kembali ke atas sampai seluruh udara keluar. Karena nal yang tadi sudah kita gunakan mengambil vaksin tidak boleh digunakan kembali untuk kepada bayi, maka kita menukarnya dengan nal yang baru. Kemudian kita minta keluarga pasien untuk membantu memegangkan badan bayi atau bisa dipangku, karena bayi umur 3 bulan sudah bisa dalam keadaan dipangku oleh keluarganya. Lalu kita menentukan tempat penyuntikan, yaitu di paha kanan ataupun kiri bayi. Tempat penyuntikannya yaitu di sepertiga paha bagian atas, atau 2 jari atau 3 jari pemeriksa. Kemudian kita oleskan alkohol. Kita menentukan tempat penyuntikan yaitu di sepertiga atas bagian luar, 2 jari atau 3 jari pemeriksa. Kemudian setelah kita menentukan tempat penyuntikan, kita usap dengan menggunakan alkohol untuk membersihkan tempat penyuntikan. Sekali usap, kemudian kita ambil spet, kita buka tutup spet dengan teknik one hand atau 1 tangan, kemudian kita masukkan jarum dan kita suntikan di paha bayi dengan cara intramuskular atau subkutan dalam dengan sudut kemiringan 90 derajat. Jarum tidak masuk semuanya, hanya setengah bagian saja. Kemudian setelah itu kita lakukan aspirasi terlebih dahulu dengan cara menarik jarum, pastikan tidak ada darah yang masuk ke dalam spet. Kemudian kita masukkan seluruh vaksin. Setelah itu kita tekan tempat penyuntikan, lalu kita tarik jarumnya. Setelah itu kita tutup bekas penyuntikan dengan kapas dan plester.
Selanjutnya kita akan melakukan imunisasi polio. Imunisasi polio yang dilakukan yaitu dengan cara oral, yaitu meneteskan 2 tetes vaksin polio ke dalam mulut bayi. Ya. Kita buka mulut bayi dengan cara menekan kedua pipi bayi. Kemudian kita teteskan vaksin polio sebanyak 2 tetes. Setelah itu, pastikan bayi tidak menyusu. Pastikan bayi tidak menyusu kepada ibu ataupun susu formula selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit setelah pemberian vaksin polio. Ya, kita akan melakukan imunisasi campak pada bayi berusia 9 bulan. Kita jelaskan manfaat serta kegunaan dan efek samping kepada orang tua. Vaksin campak terdiri dari 2, yaitu ada pelarut dan ada vaksin keringnya. Sama seperti vaksin BCG, kita masukkan pelarut ke dalam vaksin campak, kemudian kita kocok sampai seluruh larutannya terlarut. Setelah itu kita ambil dari vaksin tersebut sebanyak 0,5 mili. Untuk imunisasi campak kita menggunakan sepet 3 mili. Kita buka, ambil, lalu kita sedot vaksin dan kita buka dengan teknik one hand atau satu tangan. Kita taruh tutupnya. Ya, bayi kita tentukan dulu tempat penyuntikannya, yaitu di lengan sebelah kanan sepertiga. Kita tentukan tempat penyuntikan yaitu di lengan sebelah kiri sepertiga dari pundak, sepertiga lengan atas berarti ya, 2 jari. Kemudian kita usap dengan menggunakan alkohol. Bayi berumur 9 bulan sudah dapat duduk dan dipangku dengan orang tuanya. Jadi kita meminta bantuan orang tua untuk memegangi bagian badan bayi agar tidak bergerak saat dilakukan penyuntikan. Setelah itu kita lakukan penyuntikan dengan teknik subkutan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kemudian setelah itu kita lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah yang masuk ke dalam sepet. Kemudian kita masukkan seluruh obat vaksin. Kemudian kita tekan tempat bekas penyuntikan, kita tarik jarumnya. Kita tempelkan. Ya, demikianlah video imunisasi. Di akhir pertemuan dengan orang tua dari bayi atau pasien, kita bisa menjelaskan mengenai efek samping atau KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi pada bayi dengan masing-masing jenis imunisasi.